Pria itu secara tidak sengaja jatuh ke dalam air yang mengandung limbah nuklir. Ketika dia kembali ke perahu, seluruh tubuh ditutupi dengan limbah nuklir. Kemudian ia duduk di dalam bas dengan gemetar. Ia terbatuk-batuk. Saat ia melihat tangannya, ternyata terdapat darah hitam. Akhirnya ia berhasil sampai di rumah. Tapi dia masih terlihat menjijikan. Ia bergegas ke toilet dan muntah-muntah. Isi perutnya hampir keluar semua. Kemudian dia membungkus dirinya dengan selimut yang paling tebal. Tapi dia masih gemetar karena kedinginan. Yang dia tidak tahu adalah, hidupnya akan berubah. Ketika dia bangun keesokan harinya, menemukan bahwa semua ketidaknyamanan telah hilang. Ia bahkan merasa bahwa yogurt lebih baik dari sebelumnya. Kemudian dia mengikuti saudaranya ke lokasi konstruksi untuk mendapatkan gajinya. Tidak disangka, ia ditembak perampok. Jatuh dari lantai 14. Setelah jatuh bebas, pria itu jatuh ke tanah dengan keras. Kepulan asap setinggi 3 meter. Jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Tidak ada harapan untuk selamat. Tapi ternyata pria itu bangun. Setelah dia duduk, ia takut sendiri. Dengan panik, ia bergegas pulang. Saat dia pulang, ia mengobati lukanya. Kemudian ia menonton film sambil bersantai. Suara bising dari tetangga membuatnya tidak nyaman. Jadi dia berdiri, tegar memukul pintu itu. Tidak disangka pintu itu jebol karena pukulannya. Ini mengejutkan Sarah di sisi lain. Untuk mengetahui keadaannya, pria itu menarik lemari pakaian. Dorong dengan lembut. Lemari pakaian meluncur begitu saja ke arah pintu. Pria yang luar biasa datang ke pemanas. Dengan mudah meremukkannya. Pria itu menyadari bahwa dia telah berubah. Jadi dia melakukan apa yang sudah ia inginkan sejak dulu. Dengan pakaian serba hitam, dia langsung pergi menuju ATM. Ia memukuli mesin itu berkali-kali. Akhirnya, itu dengan mudah ditarik keluar dari dinding. Dengan ini, hal pertama yang dilakukan seorang pria adalah mengisi kulkas dengan yogurt. Tepat ketika dia hendak mengobati lukanya lagi, ternyata tidak ada jejak luka yang ditemukan. Saat ini, ia merasa ada kekuatan mengalir tubuhnya. Ketika dia siap untuk turun dan membeli sarapan, ia menemukan bahwa Sarah dikelilingi oleh beberapa gangster. Dia memutuskan untuk mengurus mereka sendirian. Kemudian Sarah ditarik ke dalam rumah oleh seorang gangster. Ketika beberapa orang ingin melakukan sesuatu yang salah, ia bisa memukul pintu sampai tembus, merusak penghangat ruangan dengan tangan kosong. Tapi ketika Sarah diganggu oleh gangster, ia memilih menghindar. Sarah diseret ke dalam rumah oleh seorang gangster. Ketika para gangster mengancam Sarah, tiba-tiba seorang pria misterius menerobos jendela. Ia masuk ke rumah itu untuk mengurus mereka semua. Pria gemuk itu segera melayangkan tinjuan, tapi itu dengan mudah diambil oleh pria misterius itu. Kemudian dorong dengan lembut. Pria gemuk dengan mudah diangkat. Ini membuat takut beberapa gangster. Sofa itu sudah hancur berkeping-keping. Preman sisanya jelas bukan tandingannya. Mereka dikalahkan oleh pria misterius itu dengan mudah. Saking takutnya, dia sampai membuka pintu dan kabur. Pria misterius itu membuka topengnya. Dan ternyata itu adalah Tegar, si pria kuat. Hal ini demi menjamin keselamatan Sarah. Tegar harus membawanya kembali ke rumahnya terlebih dahulu. Malam harinya, ia menemukan secari kertas di kotak kacamata Sarah. Ketika membukanya, ia menemukan bahwa itu adalah rencana Pandu bersiap untuk merampok. Pada hari kedua, ketika pemuda itu memimpin seseorang untuk menyergap dan mempersiapkan aksinya, Tegar tiba-tiba muncul di jalan layang. Tangan kiri dan tangan kanan bergerak perlahan, langsung menggunakan batu untuk menghentikan mobil lapis baja. Kemudian dia melompat turun, memukul dan pecahkan kaca anti peluru. Mereka dilempar keluar seperti ayam. Kemudian setelah dia datang ke mobil lapis baja, terus-menerus memukul mobil itu. Dia mengambil semua uang di dalam. Melihatnya melarikan diri, pemuda yang marah itu mengangkat AK-47 secara tiba-tiba. Tapi itu tidak berpengaruh. Ia mendapatkan uang dalam jumlah besar. Tegar membuka sekotak yogurt untuk merayakannya. Dan insiden mobil lapis baja dirampok. Segera hal itu menjadi berita utama. Hal ini membuat Pandu menjadi-jadi. Dan Tegar tiba-tiba menemukan bahwa ada mobil polisi muncul di lantai bawah. Apa kau ketahuan? Ia tidak akan tahu sampai membuka pintu. Polisi baru saja mengirim Sarah kembali. Keesokan harinya, Tegar membawa Sarah untuk membeli pakaian. Namun keduanya sempat bertengkar. Sarah naik kereta dan siap untuk pergi dengan marah. Tapi sopir menginjak gas tapi kendaraan tidak bergerak. Roda kereta api sekarang sedang meningkat. Dan ternyata Tegar menaikkan ban belakang. Kemudian dia masuk, meminta maaf pada Sarah, karena dia telah jatuh cinta padanya saat ini. Lalu dia keluar bersama Sarah. Tapi kali ini dia lupa memakai masker. Perilaku itu difoto oleh orang yang lewat dan diposting di media sosial. Tepat saat ini, Pandu juga menemukan orang misterius yang selama ini dicarinya. Tetapi orang kuatlah yang muncul pada hari itu. Segera ia mengambil AWM dan siap untuk balas dendam. Dan orang kuat yang sadar akan kesalahan telah mengemasi barang-barangnya.